sangat cantik. Namanya adalah Sarah. Sifatnya suka bebas dan memulai perjalanan mendadak sendirian. Dan dia tidak tahu perjalanan kali ini akan membawakannya penyiksaan yang tiada akhir. Tidak lama Sarah mengenal pria yang juga berjalan sendiri. Keduanya sama-sama ganteng dan cantik. Tidak mengejutkan bila mereka jatuh cinta. Mereka berbahagia, tidak memiliki kekhawatiran dan melewati waktu bersama, dan memiliki benih cinta. Hari itu mereka berdua menolong seorang gadis penjual minuman keras yang sakit, Jessie. Sejak itu mereka membangun pertemanan yang baik. Tidak disangka kebaikan mereka malah membawa mereka ke jurang yang dalam. Suatu hari Sarah bermain di rumah. Jessie keluar membeli barang. Saat ini seorang tamu tak diundang datang. Melihat Sarah dan mengiranya adalah Jessie. Tidak banyak berbicara dan melemparkan duit. Ingin membeli minuman keras darinya. Sarah yang melihat itu kemudian berteriak menyuruhnya keluar. Pria itu mengira dia datang ke salah tempat, menyimpan uang dan bergegas pergi. Namun Sarah berkata, "Dasar pria yang tidak menghargai wanita, pria seperti apa ini?" Setelah mendengar kata itu, tatapan pria itu berubah. Ia mengunci pintu. Berbalik badan berjalan ke Sarah. Karena pria itu ada trauma psikologis yang mengakibatkan ada sedikit gangguan padanya. Kata-kata Sarah menusuk hati pria itu. Pria itu merasa dirinya dipermalukan. Dia awalnya datang ke sini hanya untuk menguji dirinya. Namun kali ini rasa rendah dirinya benar-benar dipicu. Dia mengeluarkan semua kemarahannya di Sarah. Di saat itu juga Jason datang, namun tidak ada yang menjawab. Dia hampir saja pergi. Tapi ia mendengar teriakan Sarah dari dalam rumah. Kemudian ia segera memecahkan vas. Jason segera mendobrak pintu setelah mendengarnya. Ia pun bertarung melawan pria itu. Tapi Jason sama sekali bukan lawannya. Jason dipukul sampai tidak bisa membalas. Pria itu mengambil sebuah kaca dan ingin menusuk Jason. Tetapi Sarah muncul dan memukul dengan keras. Mereka segera melapor polisi. Polisi pun sampai dan membawa mereka pergi untuk membuat catatan. Tidak disangka polisi ini membawa mereka ke sebuah jembatan yang sepi dan terus memukul Jason. Sarah juga dilempar ke sisi lain. Akhirnya melihat sebuah mobil lewat. Ia meminta tolong. Namun yang keluar dari mobil itu adalah pria yang pingsan dipukul Sarah tadi. Sarah terkejut dan duduk di lantai. Pria itu adalah ketua polisi setempat, Michael. Polisi-polisi tadi adalah bawahannya. Yang menantikan Sarah adalah kekejaman manusia. Michael mengeluarkan sebuah suntik racun. Menekan Sarah, Sarah meminta tolong dan berkata bahwa ia sedang hamil. Tetapi Michael sama sekali tidak menghiraukannya. Karena ia khawatir ketidakmampuannya tersebar. Dan dengan kejamnya menusukkan racun itu ke dalam tubuh Sarah. Dan berkata selamat hari suci. Heboh, Tokopedia bebas ongkir sepuasnya. Kemudian Sarah dilempar ke sungai. Jason melihat orang yang dicintai terluka dan tidak bisa apa-apa. Dan dia sendiri juga dijebak oleh polisi jahat. Dihukum 5 tahun penjara. Jason yang lemah diganggu di penjara. Tapi benih dendam telah tumbuh di hatinya. Dia tidak berhenti latihan untuk bisa keluar dan membalas dendamnya. Akhirnya dengan tekadnya, badannya menjadi kekar, dan tidak ada yang bisa melawannya. 5 tahun kemudian, seorang ketua polisi yang adil, Paman Hu, mendapat telepon dari Jason, berbisik bahwa ia akan menjalankan sebuah pembunuhan. Paman Hu ketawa dan menganggap itu adalah sebuah lelucon. Jason meninggalkan sebuah kata selamat hari suci, dan mematikan telepon. Di dalam dugaan, langsung mendapat kabar sebuah jenazah polisi digantung di atas dinding. Paman Hu memastikan bahwa ada orang yang ingin memprovokasi kepolisian dan melakukan pemeriksaan intens. Berdasarkan pemeriksaan forensik, polisi yang meninggal telah keracunan. Paman Hu mencari kepala narkoba setempat dan mengetahui di mana racun tersebut. Saat ini Jason menelepon lagi, memberitahu bahwa ia sedang melakukan aksi selanjutnya, dan juga tetap meninggalkan kata, selamat hari suci.
Pihak kepolisian segera melacak keberadaan Jason. Mereka bergegas ke tempat tersebut. Di sisi lain, Jason telah memukuli polisi berhati hitam ini, sampai terjatuh, dan meminta tolong. Pertukaran peran pada 5 tahun lalu. Tentu saja Jason juga tidak menghiraukannya, menendang hingga lengannya patah, dan menusukkan racun ke lehernya, dan melemparkannya keluar jendela. Saat polisi sampai, ternyata di sini sedang mengadakan acara dansa, sedangkan Jason telah bercampur dengan rombongan lain dan menghilang tanpa bayangan. Berdasarkan pemeriksaan polisi, 2 polisi yang meninggal adalah dari kelompok yang sama. Kemungkinan ini adalah balas dendam pidana. Berdasarkan kasus-kasus sebelumnya, orang yang dipenjara, orang yang baru keluar hanyalah Jason. Jika benar pelakunya dia, maka target selanjutnya mungkin seorang polisi lain dari kelompok tersebut. Dan polisi lain itu sedang menonton sebuah pertandingan bola yang besar. Jason mengikutinya saat ia keluar untuk menelepon, dan mengejarnya sampai ke atap. Sebuah pukulan lagi. Saat polisi tiba, ia telah jatuh dari atap. Serombongan polisi berlari mengarah atap. Jason kemudian lompat dan terbang ke seberang. Ia berhasil sampai ke bangunan di seberang, berhasil melarikan diri dari para polisi. Tetapi tidak disangka, Jason bertemu Paman Hu di parkiran. Dia sama sekali tidak melawan, menyerahkan diri dan berkata, "Selamat Hari Suci." Jelas-jelas semua ini tidak berakhir. Dia masih memiliki rencana lain. Tentu meskipun polisi menangkapnya, mereka tidak bisa apa-apa, karena semua bukti telah dihancurkan Jason. Sidik jari, senjata rekaman dan saksi semua tidak ada. Pihak kepolisian hanya bisa menahan dia paling lama 48 jam, dan harus memberi makan. Sedangkan tujuan Jason melakukan ini adalah agar pelaku 5 tahun yang lalu, Michael, merasa aman, pulang ke rumah, karena di situ ada sesuatu yang menunggunya. Michael pulang ke rumah. Istri yang menikah dengannya 5 tahun yang lalu, akhirnya tidak bisa menerima ketidakmampuannya, sudah membereskan koper dan ingin cerai dengannya. Seorang pria yang trauma, bagaimana bisa menghadapi hinaan seperti ini? Ia memukul istrinya dari dalam keluar rumah, dan hampir mencekik hingga ia mati. Sebuah jarum racun dari belakang menusuk ke leher Michael. Michael membalikkan badan dan melihat seseorang di belakangnya. Melihat dia melepaskan topi, ternyata adalah Sarah yang ia bunuh saat itu. Melihat Michael yang terbaring, Sarah juga berkata, "Selamat Hari Suci." Ternyata tahun itu Sarah dan Jason dibawa pergi, dan Jesse melihatnya. Dia merasa ada yang tidak benar dan mengikutinya. Ia melihat Sarah dibuang ke bawah jembatan. Kemudian ia menolong Sarah. 5 tahun ini Sarah terus mengumpulkan data beberapa polisi jahat itu, dan berkomunikasi lewat Jesse dengan Jason yang dipenjara, hanya demi menunggu Jason bebas dan balas dendam bersama. Pembunuhan sebelumnya juga dilakukan oleh Jason dan Sarah. Saat ini mereka telah membalas dendam, hanya menunggu Jason bebas. Tetapi Paman Hu adalah polisi yang gila. Dia tidak akan membiarkan orang jahat bebas. Menghadapi Jason yang membunuh 3 polisi, dia berniat untuk membalasnya sendiri. Sebelum itu ia bertanya kenapa Jason selalu berkata, "Selamat Hari Suci." Jason menghela nafas, akhirnya menanyakan intinya, dan menceritakan kejadian 5 tahun lalu dan penyerahan dirinya adalah agar Michael pulang ke rumah, dan memberitahu semuanya. Paman Hu bertanya kenapa harus meneleponnya setiap kali. Jason berkata, dia tidak bermaksud menghindar, tapi hanya mau keadilan. Tetapi hukum tidak bisa memberinya, hanya Paman Hu yang bisa. Saat itu polisi lain menerima telepon, bahwa Michael telah meninggal. Paman Hu mengambil pistol dan menembak Jason. Di tempat kejadian, istri Michael bilang bahwa ia tidak melihat pelaku. Paman Hu juga tidak mencari tahu lagi, dan kasus pun ditutup. Akhirnya di sebuah halaman, Sarah dan Jason bersama hidup bahagia. Film balas dendam seperti ini juga ada akhir seperti dongeng. Harus di-like. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.